A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Kepala Madrasah, terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Wakil Kepala Madrasah dan Kurikulum. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan contoh penerapan kurikulum atau struktur kurikulum yang mengacu pada KMA 503 tahun 2025 pada pondok pesantren jenjang MTS. Kenapa ini perlu kami lakukan? Karena berkaitan dengan program Madrasah Piloting Unggulan ini, kita ingin pondok pesantren atau madrasah yang ada di pondok pesantren benar-benar menerapkan kurikulum dengan mengacu pada kurikulum yang wajib, yaitu kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu kita harus punya keyakinan bahwa dua kurikulum itu wajib diterapkan, baik pada madrasah reguler maupun apalagi pada madrasah piloting unggulan. Dan kedua kurikulum itu nanti akan kita integrasikan, kurikulum Pendidikan Agama, kurikulum dan Pendidikan Dasar Menengah, kita akan integrasikan dengan kurikulum Ma'had atau pondok. Ya, langkah utama yang mau kita lakukan adalah pemetaan. Kita memetakan dulu apa-apa saja kurikulum Kementerian Agama, kurikulum Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dan kurikulum. Jadi inilah salah satu bentuk pemetaan. Bapak Ibu, mari kita input dulu apa-apa saja kurikulum Kementerian Agama. Ini yang intrakurikuler ya, pasti intrakurikuler dulu. Kurikulum Kementerian Agama itu yang pertama adalah Al-Quran Hadis, kedua akidah akhlak, tiga fikih, empat SKI, lima bahasa Arab. Itu jumlah JP-nya dua, dua dan bahasa Arab tiga, tiga totalnya 11. Bapak Ibu, sekali lagi kurikulum Kementerian Agama ini wajib, tapi ini pun saya katakan masih pilihan satu. Pilihan satu. Jadi masih penerapan yang baku sesuai dengan PMA itu. Nah, kemudian apa saja yang kurikulum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada PKN 2 JP, Bahasa Indonesia 3 JP, Matematika 4 JP, IPA 4 JP, IPS 3 JP, Bahasa Inggris 3 JP. Lalu kemana pelajaran yang lainnya, Bapak Ibu? Ini saya bilang tadi masih intrakurikuler. Jadi ada 4 mata pelajaran lagi yang di kurikulum Kemdikdasmen itu kita taruh di ekstrakurikuler. Apa saja itu? Penjaskes, informatika, seni budaya, dan mata lokal. Masing-masing itu ada 2 jam. Nah tadi yang kita masukkan ke mapel intrakurikuler ini hanya 19 jam. Sedangkan ekskul itu ada 8 jam. Kenapa ini Penjas, Kes, Informatika, Seni Budaya, dan kita alihkan ke ekstrakurikuler? Memang keempat mata pelajaran ini adalah utama dipraktekkan. Jadi bisa dia bentuknya praktek. Nah, inilah salah satu bentuk fleksibilitas dalam penerapan kurikulum itu. Baik, dari total JP Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini, kita totalkan sementara dulu 11 tambah 19 itu 30 JP. Selain karena keempat mapel Kemdikdasmen ini bisa dipraktekkan,
sehingga kita alihkan dia ke ekstrakurikuler. Tujuan pengalihan ini juga dikarenakan atau agar kita bisa meminimalisir jumlah JP intrakurikuler yang mau dimuat ke roster pelajaran. Nah, ini mapel Penjaskes Informatika Seni Budaya Ilmu Lokal ini. Baik, mari kita lanjutkan. Kita menginput kurikulum mahat atau pondok. Nah, kurikulum mahat atau pondok itu yang biasa diajarkan diantaranya adalah mapel tauhid, kemudian fikih, tafsir, insya, mutola'ah, hadis, nahu, sorof, qad, tarikh, imla, tajwid, mahfuzat, tahsin. Nah, itu masing-masing 2 JP. Dan tahfiz itu ada 4 JP. Nah, berdasarkan prinsip kita pada kurikulum Kemdasmen tadi, supaya kita dapat meminimalisir jumlah JP dalam kurikulum ekstrakurikuler, maka kita juga pegang prinsip yang sama untuk kurikulum mahat ini. Karena kalau kita jumlahkan seluruh mapel yang saya sebutkan tadi, mapel mahat itu ada 15 mapel ini sudah 32 JP. Nah, ditambah nanti dengan jumlah JP kurikulum Kemenak dan kurikulum Kemdikdasmen 30, maka jumlahnya 30 ditambah 32, 64 JP. Jadi sungguh sangat banyak sekali nanti muatan intrakurikulernya. Oleh karena itu, sesuai prinsip kita tadi, kalau dia mapet itu bisa dipraktekkan, maka lebih baik kita alihkan dia ke ekstrakurikuler. Nah, beberapa mapel atau kurikulum mahat yang bisa kita alihkan ke ekstrakurikuler itu diantaranya imla, tajwid, mahfuzat, dan tahsin ini. Menurut saya lebih baik kita alihkan dia ke mapel kurikulum ekstrakurikuler. Sini kita masukkan kemari. Itu dia. Kan jadi berkurang 8 jam. Kemudian yang terakhir ini tahfiz. Sebagian pondok memang ada yang mengelompokkannya ke dalam intrakurikuler. Dan sebagian juga ada yang mengelompokkannya ke dalam ekstrakurikuler. Tapi taruhlah pada kesempatan ini kita kelompokkan ke intrakurikuler. Maka jumlahnya menjadi 28. Ya kan? 28 ditambah 30, maaf, 28, 24. 24. 24 tambah 30, 54. Nah, jadi jumlah interkurikuler itu masih 54. Kemudian nanti ada tambah lagi ini intrakurikuler, kokurikuler 4. Ini kokurikuler. Sebagaimana di KMA 1503 juga jenjang MTS itu ada 4 JP kokurikuler. Maka jumlah intrakurikuler dan kokurikuler itu 54 ditambah 4 jadi 58. 58. Kalau ekstrakurikuler dia berarti ada 8
di Mapel Kem Kemdikdasmen ada 8, kemudian Mapel Makhat ada 8, jumlahnya 16. Nah, kalau kita jumlahkan mapel intrakurikuler itu 58 JP, maka simulasi penentuan JP dalam kurikulum itu seminggu seperti ini kira-kira. Seperti ini. Pembagian jam pelajaran per minggu maksudnya, bukan per hari, per minggu. Yang 58 JP tadi itu kita pilah-pilah ke dalam roster mata pelajaran kira-kira seperti ini. Senin 8 JP, Selasa 12 JP, Rabu 12 JP, Kamis 12 JP, 7 Jumat 7 JP, Sabtu 7 JP. Jumlah 58 JP. Nah, ada 12 JP ini di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu lihat pilihannya di sini. Apakah mau kita buat 40 menit 1 JP, 35 atau 30? Ini pilihannya. Pilihan 1 ini 40 menit, pilihan 2 30 menit, pilihan ketiga 30 menit. Sepertinya menurut saya yang sedang itu ya yang 30 menit saja. Yang 30 menit saja. Di jam yang ke-12 itu masih bisa pulang jam 15.20. Ini kalau tadi jam tahfiz masuk di intrakurikuler ya. Maka ada Selasa, Rabu, dan Kamis itu 12 JP. Sehingga pulang jam 15.20. Nah kalau tanpa tahfiz, nah ini tadi yang 58 itu tahfiz masuk intrakurikuler. Kalau tahfiznya masuk ekskul, tahfiznya ini dipindahkan ke ekskul, ini kan jadi 20 JP, maka jumlah jadinya 54 JP. Nah, simulasi pembagian JP-nya itu di sini. Pilihan 2, tahfiz masuk ekskul, maka paling banyak dia di hari Selasa, Rabu, Kamis itu cuma 10 JP. Nah, 10 JP itu kalau 30 menit, pulangnya 14.10. Apalagi di 30 menit, 10 JP itu 245 sudah pulang. Nah, itu. Nah, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila tahfiz masuk di intrakurikuler atau masuk di ekstrakurikuler, maka minimal pondok itu menerapkan struktur kurikulum setiap harinya 8 JP dan 10 JP. Nah, kalau tidak sampai 10 JP memang kurang. Maka minimal kita menerapkan yang pilihan 2 ini. Ada 10 JP hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Menurut saya inilah yang menjadi pilihan. 10 JP ini kan jam 14.20, jam 14.10 anak-anak sudah bisa pulang. Demikian. Terima kasih.